Hai, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah di sini pagi-paginya cerah banget. Di sini sayurannya lagi lumayan subur ya teman-teman. Mungkin karena habis hujan. Kemarin nonstop ya, 2 hari yang lalu. Hujannya setiap hari. Nih, alhamdulillah. Akhirnya ini bunga kolnya udah siap panen nih. Ini bunga kol dari tunas ya, teman-teman. Lumayan besar. Dan ada yang bikin bahagia lagi di sini. Ini terong cempokaknya udah bisa panen juga. Ini unik ya, teman-teman. Satu pohon ada 2 jenis. Semuanya ada 3 jenis. Tapi yang lagi berbuah ini cuma 2 jenis. Nanti mau dipanen. Ini pohonnya, pohon cempokak. Tuh, cantik kan? Dan di sini cempokaknya udah bisa panen juga. Alhamdulillah hari ini yang bisa dipanen lumayan banyak ya. Nih, di sini timunnya juga siap panen. Ada 3 ya. Tuh, ada 3. Dan lihat ke sini, parenya udah siap panen lagi. Tuh. Kemarin ada teman-teman yang komen ya, parenya nggak lurus katanya, suka ngeringkel ya teman-teman. Sama aja nih, di sini juga ada. Nih kayak gini ya teman-teman, jadi nggak lurus. Tuh, sama di sini juga, tapi ada yang bagus juga nih. Bukan semuanya jelek ya. Ini ada yang siap panen, mungkin 2. Seperti biasa di sini saya ditemenin si Empus ya teman-teman. Kus, nih, kamu bobo ya? Tuh dia di sini, setia ya. Di sini sepertinya mau panas banget ya teman-teman. Pagi ini udah panasnya, udah terik. Ini bunga kol nggak bakalan besar nih, cropnya kecil. Nih panen yang cantik dulu. Bismillah. Tanam bunga kol ini gampang ya. Selain gampang, nanti cukup beli 1 kali aja benihnya. Selanjutnya bisa tanam dari tunasnya ya teman-teman. Tuh cantik. Dan ini daunnya yang muda bisa ditumis juga ya. Bismillah. Nih seperti biasa, dibiarkan aja ya, nanti ada tunasnya.
tunasnya bisa ditanam lagi. Dan di sini dari akarnya juga udah keluar tunasnya ya teman-teman. Nih, nanti tunasnya itu bisa ditanam kembali. Dan lanjut saya mau memetik timun. Bismillah. Tuh, cantik banget teman-teman. Ini jenis timun lalap ya. Ini saya pakai potnya yang besar biar timunnya nanti banyak. Ini ada satu lagi. Ini beda jenis ya teman-teman. Tuh. Bismillah. Dan timun yang baru dipetik ada durinya. Tuh. Berduri ya. Nih setelah petik timun, mau petik si cantik terong cempokak. Ada lagi teman-teman yang selalu tanya, ini terong cempokak ini rasanya pahit nggak berpengaruh sama sekali ya teman-teman. Jadi rasanya tetap terong seperti biasanya, malahan lebih enak, lebih manis. Bismillah. Ini yang putih jenisnya terong Thailand ya teman-teman. Dan ini yang hijau terong lalap. Tuh, masya Allah, cantik banget ya. Enak loh berkebun sendiri itu, selain organik, kapan aja mau panen tinggal metik ya teman-teman. Tuh, alhamdulillah, jadi memudahkan. Dan ini yang putihnya besar banget. Tuh, bisa dimakan mentah juga yang putihnya ya teman-teman, bisa dilalap. Dan di sini di bawah cempokak ada terong hijau. Saya mau petik juga. Di sini di dekat seledri ya. Cantik, walaupun hijau cantik ya. Di sini tomatnya udah mulai berbuah. Ini tomat mawar ya teman-teman. Dan lanjut di sini, ini ada terong lalap juga. Ini terong cempokak juga ya teman-teman. Dinamain terong cempokak karena pohonnya pohon cempokak. Nih pohonnya berduri kan teman-teman. Ini buahnya terong. Ada yang hijau, ada yang ungu. Ini yang ungunya. Tuh, cantik kan? Jadinya unik. Satu pohon bisa disesuaikan mau berapa jenis kayak gitu.
Ini terong ungunya lagi kurang cantik ya bentuknya. Tuh warna-warni terongnya, ada yang hijau, ada yang putih. Dan lanjut mau metik cempokak. Nih, cempokak ini buat dilalap juga enak ya, direbus sebentar dan dimakan mentah juga enak. Terus ada teman-teman yang komentar katanya ditumbuk sama singkong ya, enak banget katanya. Tapi sayang aku lagi gak punya singkongnya ya. Tanam singkong di sini kayaknya kurang cocok ya teman-teman, selalu kena kutu kebul. Nih, bismillah. Dan ini tadinya tumbuh sendiri, mungkin dari kotoran burung ya teman-teman. Tuh cantik kan hijaunya itu. Nih udah semua dapat segini teman-teman, lumayan banget. Baru minggu yang lalu ya panen cempokak ini, sekarang udah bisa dipanen. Nih lihat, udah langsung layu karena panas. Nih pohonnya mungkin nanti harus dipangkas ya, biar bisa bertunas lagi, karena udah di pucuknya udah gak ada buahnya. Dan lanjut ke sini. Alhamdulillah ini jambunya kemarin habis dipanen ya teman-teman. Jadi mungkin setelah dipanen harus dipupuk biar nanti bisa semangat lagi buat berbuah lagi. Dan di bawah sini ada bayam, ada empus, ada mimi di situ. Tuh jambunya juga masih belum siap panen. Ini okranya lagi subur teman-teman, jadi saya mau panen ininya. Nih mau kemana, mau kemana? Di bawah sini ya ada bayam batik, ada kangkung. Nih jadi mau dicabut biar nutrisinya nanti fokus ke okra ya. Nih jadi sebelum tanamannya dewasa masih bisa dimanfaatin kayak gini ya teman-teman. Tanaman utamanya udah mulai dewasa, udah mulai berbuah, ini tanamannya disudahin. Tuh. Dan ini juga lumayan subur sih. Biasanya saya nggak cabut ya, kali ini saya cabut. Nih biarin di sini dulu, nanti mau dicuci. Dan lanjut mau cabut yang ini. Ini juga tanpa ditanam ya, dari kompos. Nih lihat di sini ada tumbuh ciplukan juga ya teman-teman. Kadang-kadang tanpa ditanam jadi subur, jadi bagus. Giliran sengaja ditanam kurang bagus. Di sini tuh begitu teman-teman. Ini tanpa sengaja ditanam ya, dari kompos, dan begini subur. Jadi buat teman-teman kalau punya tanaman bayam, biarkan ya sampai salah satu bisa berbunga. Nanti bunganya bisa tumbuh liar di mana-mana. Nih lihat, dapat segenggam, alhamdulillah. Ini dulu.
Ini udah ambil ember ada airnya ya. Saya mau rendam di sini biar bersih. Nanti airnya bisa dimanfaatin buat siram. Dan lanjut ke depan sini. Tuh di sini udah banyak hama, teman-teman. Kutu ya, kutu apit. Ini juga lagi berbuah, yang kemarin dipanen ya teman-teman, jambu kristal. Dan sempat saya pupuk pakai kompos buatan sendiri. Ini sama, saya mau cabut ya, bayamnya tumbuh. Dan selain bayam, karena saya suka makan pepaya, nih lihat, ada pepaya, kadang-kadang ada sirsak tumbuh. Jadi tumbuhnya itu tanpa sengaja ya teman-teman. Ini juga ada melon. Ini udah telat, ini udah apa tuh, sebentar lagi berbunga. Ini juga tanpa ditanam, ini kayaknya timun ya. Saya pernah buang biji timun yang udah tua, jadinya bisa tumbuh. Tuh ini ciplukan. Ini harus dicabut biar nggak ngehabisin nutrisi. Tuh akarnya udah cantik ya teman-teman. Saking suburnya kompos dari sampah dapur, tanamannya happy banget teman-teman. Ada tomat juga. Ini harus dibuangin biar enggak ngehabisin nutrisi buat jambunya. Tuh alhamdulillah dapat segenggam juga dari sini ya teman-teman. Dan ini super subur, jambunya menghasilkan, di sisi lain potnya juga bisa menghasilkan. Ini sayuran ya teman-teman. Nih dapat segini teman-teman, barusan habis dicuci ya, dan airnya dipakai buat siram. Dan di sini juga bayam liarnya, lihat, subur. Ini bisa buat tambah-tambah. Udah pada layu. Nih ini juga sama, ini di pot cempokak ya, terong cempokak. Ada bermacam-macam tumbuh dari kompos ya teman-teman. Saya suka makan sirsak, nih lihat, udah tumbuh sirsak, paya, banyak ya, bayam. Dan di sini saya lanjut panen ini cabai. Ini baru 4 hari yang lalu ya teman-teman dipetik. Semangat selalu buat teman-teman. Cabai nggak usah beli ya, benihnya bisa manfaatkan dari dapur. Mungkin udah 1 tahun kali ya saya nggak beli cabai. Nih walaupun beli mungkin jenisnya yang hijau, karena saya belum berhasil tanam yang hijau. Kalau cabai yang ini, jenis ini udah saya taruh di freezer ya teman-teman. Kemarin sempat pernah banyak buahnya, ini sih tinggal sisa-sisa karena udah tua nih pohonnya juga. Nih alhamdulillah udah kepetik semua. Dan di sini buahnya masih banyak ya, yang masih hijau, masih putih. Dan di pot yang sama, di pot cabai, di sini ada sawi. Ini kayaknya sawi pahit ya, tumbuh.
Alhamdulillah dapat cabenya. Dan ini hasil panen hari ini ya teman-teman. Ada terongnya ada 3 jenis, ada timunnya ada 2 jenis, ada yang spesial ini takokak, ada bunga kol, dan ini ada lagi, ada bayamnya subur banget teman-teman. Dan di sini udah panas banget. Ya udah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Semangat selalu ya. Ketinggalan dong teman-teman. Ini belum kepanen. Sebentar saya panen dulu takut nanti jadi merah ya. Kalau udah matang itu nggak enak rasanya. Pokoknya semangat selalu buat teman-teman biar bisa panen gratis ya. Bismillah. Ini kalau dikumpulin udah dapat berapa kilo ya? Ada mungkin 2 atau 3 kilo teman-teman. Alhamdulillah. Dan sebelum besar begini, dari kecil udah dibungkus kayak gini ya teman-teman. Jadi aman, nggak busuk. Hampir aja kelupaan. Jadi tambah banyak dong, ini stok buat beberapa hari. Alhamdulillah. Ini pohonnya udah kurang bagus ya, mungkin sebentar lagi udah harus disudahin. Ini masih ada buahnya tapi nggak bakalan jadi kalau udah begini. Mungkin ini nanti panen terakhir. Ini masih ada teman-teman tuh. Dan saya jelasin lagi ya teman-teman, pare dari hasil tanam sendiri itu nggak pahit, pahitnya berkurang. Kalau yang dari pasar mungkin ada 5% pahitnya, ini cuma 1% aja. Apalagi kalau udah tua begini ya teman-teman, rasanya enak banget. Saya lalap mentah aja nggak berasa pahitnya. Nih nambah lagi, nambah banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya teman-teman. Semangat selalu, semangat kayak saya. Semoga semangat saya menular ke teman-teman biar bisa tiap hari panen, jadinya praktis, gak usah beli-beli lagi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Bye. Nih, ya Allah, di sini udah panas banget teman-teman. Tuh kelihatan kan, padahal ini baru aja jam 9. Tuh di kebun sini ada kupu-kupu, ada tawon, ada lebah, ada capung, ada banyak makhluk hidup ya teman-teman. Makasih, bye.